Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menanggapi video kiriman lagi dari Bapak Wadud, yang dimana di sini judul videonya yaitu konsep ekonomi Islam. Dan perkenalkan, nama saya Alvan Kurniawan, NIM E2019-3164. Dan kalau kita mau menuju ke bagaimana sih konsep ekonomi Islam itu, kita yang pertama harus mengetahui perbedaan antara ekonomi dan ekonomi Islam. Bahwa Pak Wadud itu mengatakan di videonya seperti itu. Kita harus memahami apa sih ekonomi itu dan apa itu ekonomi Islam. Dari situ kita bisa mengetahui perbedaan antara ekonomi dan ekonomi Islam. Baik, kalau kita dari segi ekonomi itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari berbagai aktivitas perilaku manusia sosial, yaitu berupa kegiatan produksi, distribusi, serta konsumsi terhadap barang dan jasa. Lalu, kalau pengertian dari ekonomi Islam atau ekonomi syariah sendiri itu bentuk percabangan ilmu ekonomi. Di sini adalah bentuk percabangan ilmu ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Jadi ekonomi syariah ini yang melandaskannya pada syariat dan yang berasal dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Jadi untuk hukum-hukum yang melandasi prosedur transaksi sepenuhnya untuk kemaslahatan masyarakat dan pastinya kesejahteraan masyarakat ini tidak diukur dari aspek material saja, namun juga mempertimbangkan dampak sosialnya, mental dan spiritual, serta dampak pada lingkungannya. Jadi kalau kita lebih jelasnya perbedaannya, kalau ekonomi ini mengajarkan sebuah kegiatan produksi, sama halnya dengan ekonomi Islam. Cuma kalau dari segi perbedaan, kalau di ekonomi Islam itu ada batasannya, kalau di ekonomi tidak ada batasannya. Jadi kayak seperti kegiatan produksi dan distribusi, konsumsi. Contoh, kalau di ekonomi kita mengajarkan makanlah, kita mencari makanan ya kita makan gitu. Tapi kalau dari ekonomi Islam ya kita makan, maka janganlah mengambil yang berlebihan. Jadi lebih mengajarkan seperti kesejahteraan masyarakat. Jadi selalu dipikirkan untuk dampak sosialnya. Lalu ada lagi yang namanya di sini ekonomi kapitalis. Jadi Pak Wadud menyindir ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis. Apa sih ekonomi kapitalis dan sosialis? Jadi ekonomi kapitalis itu paham yang menggabungkan proses meraih keuntungan dan mengakumulasi keuntungan ke dalam modal secara terus-menerus. Dan ini sifatnya individual. Jadi ekonomi kapitalis ini tidak cocok untuk kita yang lakukan, karena masih keuntungannya itu memikirkan individual. Jadi seenaknya saja gitu. Contoh, kita mengambil kebutuhan, contoh kita mengambil sumber daya alam. Di sini kalau kita memakai ekonomi kapitalis, maka habis yang kita ambil. Kalau ekonomi sosialis itu sistem ekonominya yang mengutamakan kemakmuran masyarakat secara yang diatur langsung oleh pemerintah. Jadi ekonomi sosialis ini lebih ekonomi yang dimana itu diatur oleh pemerintah. Contoh, harga dagangan pasar. Kalau kita menjual cabai, jadi kita harus melihat harga pasar. Jadi gitu. Jadi kalau pemerintah memberikan harga cabai itu 1 kilo, contoh 50.000, ya kita harus mengikuti 50.000 kalau memakai ekonomi sosialis. Kalau memakai ekonomi syariah atau Islam, kita bebas untuk memberikan harga pada cabai itu. Tapi di Islam itu ada ingatannya, ada batasannya, bahwa kita kalau mengambil keuntungan paling banyak hanyalah 50% atau jangan sampai 50%. Lalu kalau kita lihat ekonomi Islam itu berasal dari Al-Quran, Al-Sunnah, dan ijma ulama. Nah, kalau misalkan dari ini ekonomi kapitalis itu bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Nah, dari sini yang kita bisa lihat dari pengalaman manusia. Jadi kayak yang tidak etis bahwa
ekonomi kapitalis ini memang ya bersifat individual gitu. Sedangkan kalau sosialis ini bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia juga sama intinya. Nah, jadi kalau kita melihat dari perbedaan dari sumber ya seperti itu. Kalau kita melihat dari pengakuan. Nah, kalau di ekonomi Islam ini pengakuan pemikiran individu dan umum secara nisbi atau yang sudah diakui, memang benar-benar ekonomi Islam ini memang sudah diakui oleh Al-Quran dan pedomannya kita Al-Quran gitu. Kalau dari kapitalis ini pengakuan kepemilikan individu secara bebas. Jadi hak miliknya tuh bebas, entah punya siapa, ini punya siapa, dan itu punya siapa seperti itu. Dan kalau dari sosialis itu tidak mengetahui kepemilikan individu, semua alat produksi milik umum. Jadi semua alat atau produksi itu milik pemerintahan, salah satu pemerintahan. Kalau ekonomi Islam itu bersumber atau berasaskan kuat dari yang pertama Al-Quran. Jadi ekonomi Islam ini memang dari Al-Quran. Jadi kalau kita mencari sumber atau sebuah masalah di ekonomi Islam, yang pertama kita harus cari di sumber Al-Quran. Kalau tidak Al-Quran, kita cari di Al-Sunnah. Jadi di Al-Sunnah ini kita melihat atau bagaimana waktu dulu nabi-nabi mengerjakan ini atau pernah mengucapkan ini. Kalau tidak ketemu lagi, kita cari di kita cari di Ijma. Di Ijma ini perkumpulan para ulama-ulama besar yang merundingkan suatu masalah. Jika ada masalah ekonomi, jika ada suatu masalah bukan ekonomi saja. Lalu kalau tidak ketemu lagi, kita cari di kias. Kias itu seperti pendekatan. Jadi yang hampir sama dengan Al-Quran atau Al-Sunnah. Jadi itu. Lalu kalau kita melihat dasar-dasar ekonomi itu ada 6. Yang pertama itu tauhid, as-siddiq dan amanah. Dan ketiga mengakui hak milik individu dan umum. Yang keempat al-adalah ini yang berartikan keadilan, dan al-tawazun yang berarti kita harus keseimbangan, dan al-naun tolong menolong. Jadi dasar-dasar ekonomi Islam itu memang ada 6. Lalu yang terakhir karakteristik ekonomi Islam. Kalau kita bilang karakteristik ekonomi Islam itu ada 8. Ekonomi Islam ini terikat dengan akidah, syariah, dan akhlak. Lalu yang kedua, harta kepunyaan itu semua hanya milik Allah, dan manusia hanya sebagai khalifahnya atau yang menjalankan sebuah harta tersebut. Lalu yang ketiga, larangan masyir dan gohar dan riba. Di sini kita tidak boleh melakukan ketiga pelakuan tersebut. Lalu yang keempat, keadilan dan keseimbangan. Jadi dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Jadi keseimbangan dan keadilan ini lebih ke kita dan untuk masyarakat. Jadi harus sama, imbang. Lalu keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Lalu yang keenam, bimbingan konsumsi. Ketujuh, petunjuk investasi. Dan yang terakhir, apapun hasilnya kita yang penting harus berzakat, karena zakat itu yang sangat penting. Jadi untuk tanggapan video tentang konsep ekonomi Islam dari Bapak Wadud, hanya itu yang saya bisa sampaikan. Saya sangat setuju dan sangat terima kasih. Yang dikatakan Bapak Wadud itu memang sangat saya sukai lah, seperti itu. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.